Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di kelas terbuka ya. Masih tutorial OOP Java dimana kita sekarang akan masuk ke pengenalan inheritance ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang inheritance. Jadi sebelumnya kita akan bahas dulu teman-teman semua. Apa itu yang namanya adalah inheritance ya. Ijo ya, bagus ijo. Oke, inheritance ya. Jadi mudahnya adalah kalau inheritance itu artinya adalah pewarisan teman-teman semua. Ya. Pewarisan. Jadi kalau pewarisan itu berarti ada sesuatu yang diturunkan kepada bawahannya ya. Jadi berarti kalau gitu ya. Jadi pertama adalah ada yang memberi warisan ya. Ada yang memberi warisan. Oke. Terus ada yang mendapatkan warisan. Siapakah dia mendapat warisan? Ya, yang mendapat warisan adalah ahli waris. Bener nggak sih? Ini jadi bahasan apa sih sebenarnya? Ahli waris. Oke. Jadi ada warisan, ada ahli warisnya ya, dan ada yang diturunkan gitu teman-teman semua. Jadi ada 3 komponen ya. Ada 3 komponen. Jadi ada yang memberi warisan, oke, yang ini. Lalu sebenarnya ada warisannya itu sendiri ya. Apa sih yang diwariskan gitu ya? Ada warisannya dan ada ahli warisnya gitu. Oke, sekarang kita lihat aja ya, coba ya. Kita coba gini cute. Nah, gini. Misal ya, kita punya inheritance itu misalkan gini deh. Kita punya contoh aja ini ya. Contoh paling gampang ya. Misalkan kita punya kelas. Atau ya kelas deh. Kita punya kelas gitu ya. Misalkan kelasnya adalah si Babeh ya. Ini adalah bapaknya. Si Babeh. Oke. Si Babeh misalkan punya apa? Contohnya ya. Misalkan punya mobil gitu kan. Punya rumah misalkan. Ya. Terus si Babeh dia punya anak. Bener nggak? Dia punya anak. Misalkan siapa? Misalkan si Otong. Ya, ini anaknya si Otong. Nah, terus ternyata si Otong tuh mendapatkan warisan. Dia tuh mendapatkan, gitu ya, mendapatkan warisan, gitu. Nah, ini kenapa arahnya ke atas? Jadi sebenarnya yang hubungan ini tuh si Otong itu mendapatkan warisan dari si Babeh. Itu artinya ya. Nah, lalu yang didapatkannya apa? Yaitu si mobil sama rumah. Oke? Nah, jadi kesimpulannya adalah ini adalah yang memberi warisan, oke, yang memberi warisan. Oke. Lalu di sini si Otong adalah ahli warisnya. Gitu ya. Nah, lalu yang diwariskannya apa? Ini diwariskan ke si Otong. Ini adalah warisannya, gitu kan. Nah, terus Bang, apa hubungannya dengan pemrograman, Bang? Oke. Hubungannya apa? Gini, teman-teman semua. Misal ya. Berarti kan kita ngomongin yang namanya adalah warisan dan ahli waris ya. Oke, kita turun dulu ya. Kita turun. Nah, oke, sekarang jadi gini. Kalau di pemrograman, teman-teman semua, misalkan kita punya kelas ya. Ini adalah kelasnya. Jadi tadi kan kita udah tahu bahwa ada yang ngasih warisan, ada warisannya apa, dan ada ahli warisnya. Nah, di sini, ini jadi ngebahas tentang warisannya. Aduh, jangan ya. Jangan, kalau ngomongin warisan itu pasti ada yang meninggal ya. Jadi ada, jangan deh. Oke, jadi di sini misal ya, kita punya hero, oke. Kelas yang kita tahu. Hero, misalkan si hero itu punya atribut dan ada punya si namanya metode ya. Jadi ini adalah UML, teman-teman semua, ini adalah UML. Oke. Unified Modeling Language, kalau nggak salah ya. Nah, jadi yang di sini adalah si atributnya. Oke, yang di sini adalah metodenya. Oke. Misalkan si hero punya apa? Misalkan dia punya nama ya. Dia punya nama, gitu. Terus dia punya health, dan sebagainya, gitu ya. Terus di sini dia punya metode. Metodenya misalkan apa? Itu adalah misalkan berjalan atau move ya. Misalkan gini, move, gitu. Oke, misalkan gini. Nah, lalu kita ternyata punya hero lagi, tipenya ya. Jadi dari hero itu ada tipe-tipe lain. Misalkan kita punya hero strength ya. Punya hero strength. Kayak gini, oke? Nah, si hero strength, kalau kita bilang bahwa oke, si hero strength ini dia akan menginherit dari hero ya. Berarti dia hubungannya gini. Set gitu. Oke? Nah, berarti yang diwariskan, oke, bentar. Hubungan dengan yang tadi ya. Berarti si hero ini apa? Apa teman-teman semua? Ini adalah si yang memberikan waris ya. Yang memberikan warisan. Oke, tulisnya menggunakan warisan. Oke. Dan ini adalah si ahli waris ya. Ini adalah si ahli waris. Oke. Nah, lalu yang diwariskannya apa? Ini atribut dan metodenya. Jadi ini, oke, ini adalah warisannya. Akan diturunkan ke situ. Ini adalah warisan. Gitu ya. Nah, jadinya apa? Jadinya si hero itu akan menurunkan semuanya yang dia punya ke si hero strength. Nah, sekarang
si hero strength jadi bisa punya nama, jadi punya health, jadi punya method move. Terus Bang, apa gunanya Bang? Nah, gunanya adalah, kebayang nggak kalau kita punya kelas lain juga yang setara dengan hero strength. Misalkan hero apa? Hero intelligent misalkan ya. Hero intelligent, oke? Nah, hero intelligent sebenarnya juga punya nama health dan move kan? Nah, kita inherit juga ke sini. Misalkan kita punya hero apa lagi? Kita punya hero misalkan agility, misalkan ya. Nah, hero agility juga sama. Si hero agility, ya, karena dia juga punya nama, punya health, dan bisa bergerak atau move, dia akan menginherit dari sini. Nah, jadinya apa? Jadinya, kalau kita nggak punya hero ini ya, kita nggak punya hero kelas ini, maka kita akan menaruh namanya di sini, benar nggak? Health-nya di sini, move-nya di sini, nama di sini, health di sini, move di sini, dan seterusnya. Jadi semakin banyak tipe hero-nya, maka kita semakin banyak menuliskan kodenya, benar nggak? Nah, dengan adanya si hero ini, maka kita nggak perlu lagi gitu menuliskan berulang. Jadi nama nggak perlu di sini, di sini juga nggak perlu ditulis lagi, di sini juga nggak perlu ditulis lagi. Oke, jadinya lebih sedikit kodenya gitu ya. Jadi kita bisa mengurangi waktu kita juga gitu dalam membuat kelas ini kalau kita udah punya satu kelas hero di sini ya. Oke. Nah, itu teman-teman semua. Nah, jadinya kita bisa berkesimpulan bahwa kita punya satu buah kelas utama ya, atau kelas mainnya, kelas utamanya. Nah, si hero-hero ini disebutnya sebagai subclass dari hero. Oke. Nah, jadinya kita sudah tahu bahwa kita punya yang pertama ya. Yang pertama adalah kita sebut juga kita sebut juga gini deh. Yang ini tuh kita sebut sebagai superclass, teman-teman semua. Ya, atau kelas yang ada di atas, ya. Bisa disebut juga sebagai parent class. Ya, hubungannya dengan tadi yang waris-warisan itu, atau disebut juga sebagai base class. Oke, itu ya. Nah, yang ini disebutnya apa? Yang ini disebutnya adalah sebagai subclass, teman-teman semua. Ya, padanan dari superclass. Bisa disebut juga child class, oke. Disebut juga derived class atau kelas turunan ya. Gitu. Oke. Nah, ini kita kan contohnya adalah objek atau kelas yang real ya, hero ya. Nah, sebenarnya bisa juga teman-teman semua, si inheritance ini berubah menjadi kelakuan atau behavior. Karena kelas itu kan tidak melulu tentang objek real ya, misalkan kayak tombol, hero, bisa jadi yang lain juga. Misalkan contoh, kita punya kelas behavior ya atau kelakuan. Misalkan apa? Ya udah, misalkan hero kelakuannya bisa apa? Bergerak ya, misalkan movement. Kita punya kelas movement. Oke, nah movement mungkin ada beberapa hero yang beda pergerakannya. Misalkan kita punya hero yang bergeraknya mungkin jalan ya. Oke, misalkan movementnya apa lagi? Terbang misalkan ya. Oke, misalkan apa? Misalkan dia bukan melayang. Jadi dia melata misalkan. Oke, ada ya hero melata ya. Misalkan di mana? Di Dota tuh ada hero melata ya. Medusa itu melata, teman-teman semua. Nah, misalkan ada lagi hero yang berenang misalkan. Berenang, berarti nunggu ada air baru dia bisa bergerak ya. Kalau di darat nggak bisa. Aduh, ini kasihan nih kalau misalkan ada hero yang berenang ya. Nah, berarti kan ini sebenarnya adalah tipe-tipe khusus dari movement. Benar nggak sih? Movement ini adalah behavior. Nah, makanya misalkan si movement itu misalkan dia punya posisi ya. Jadi dia bisa bergerak berdasarkan posisinya gitu. Dia punya atribut posisi dan selalu berubah posisinya gitu kalau kita jalan-jalan. Terus misalkan dia bisa go to X. Ya, si ininya. Siapa? Si metodenya. Terus ada go to Y misalkan. Kayak gini. Nah, ini semua menginherit ke sana, teman-teman semua. Oke, menginherit ke sana gitu. Nah, jadi kata lainnya adalah ini satu terminologi ya. Jadi kalau kita punya di sini adalah superclass gitu. Oke. Terus kita di sini punya subclassnya. Nah, si subclass, kita bisa bilang bahwa subclass adalah pergerakan, benar nggak? Terbang adalah pergerakan. Sama juga dengan yang ini, ya. Bahwa hero intelligent adalah hero, benar nggak? Hero strength adalah hero. Nah, di luar dari pemahaman yang kita berdasarkan si warisan-warisan itu, nah kita bisa bilang bahwa sebenarnya ya, hubungan yang sering kita dengar di buku-buku, yaitu adalah hubungan is-a. Oke, adalah ya. Jadi ini sebenarnya hubungannya adalah is-a. Jadi kalau direct inheritance itu sebutnya is-a. Nah, nanti kalau kita udah belajar tentang interface teman-teman semua, itu berubah menjadi has-a.
mempunyai ya. Kalau ini sekarang is a. Jadi kita belajar is a dulu deh. Nah, ini adalah hubungannya is a, teman-teman semua. Jadi jalan is a movement, terbang is a movement, melata is a movement, berenang is a movement. Gitu, oke? Mudah ya? Mudah sih menurut saya konsep dari inheritance. Nah, sekarang kita lihat deh dari codingannya, kayak gimana nih aplikasi dari si inheritance ini ya. Oke, sekarang kita lihat ya teman-teman semua. Kita masuk ke sini. Nah, sekarang kita bikin aja dulu si programnya ya. Kita sudah punya di main.java. Kita masuk di package-nya, itu adalah com.tutorial gitu ya. Nah, terus kita punya public class main. Oke, kayak gini. Terus kita punya main. Keluarlah teman-teman semua, boom ya. Nah, kita punya itu teman-teman semua. Oke, kita coba ya. Kita ulangi dulu. Berarti inheritance, oke, adalah hubungan is a ya. Oke, ini bentar. Kalian ada yang sadar nggak? Ini tuh komen untuk Python. Nah, ini ya. Ngerekamnya tuh bolak-balik gitu. Jadinya ketuker-tuker ya. Kebolak-bolak ya. Oke, misalkan gini. Kita punya kelas ya. Kelasnya tadi kita punya apa? Kelas hero, oke? Simpelnya aja gini. Kelas hero, misalkan kita punya dia string name ya. Udah gini aja. Dia punya string name. Nah, terus kita kan bisa buat di sini ya, bahwa di sini adalah gini, hero 1 misalkan, sama dengan new hero. Kita nggak punya konstruktor teman-teman semua, karena nanti kita akan membahas lebih detail tentang konstruktor ya. Nah, sekarang kita bikin aja hero 1 manual ya, name, sama dengan misalkan si Ucup misalkan ya. Si Ucup, hero-nya kayak gini. Udah, terus kita kan bisa bikin di sini ya, sysout, terus kita tulis ini adalah hero 1. Sama dengan gitu, kita taruh di sininya adalah hero1.name. Oke, kita save dan kita coba compile, maka hasilnya adalah oh, salah lagi kan? Kenapa salah lagi? Ini ngeprintnya di Python. Nah, ini gitu ya harusnya. Gini teman-teman semua. Lihat, keluarlah hero Ucup ya. Keren teman-teman semua, keren. Nah, selanjutnya misalkan kita punya kelas lain ya. Kelas lainnya adalah, namanya adalah hero strength. Oke. Strength. Gimana coba nulisnya? Strength. Nah, gitu ya. Nah, misalkan gini. Nah, sekarang kalau kita punya hero strength kayak gitu aja, maka apa yang terjadi? Ini kalau kita copyin ke bawah ya. Terus kita enter gitu. Terus si hero-nya kita ganti deh. Ini kita ganti ada ya. Ini hero strength. Gitu, terus ini adalah hero 2 gitu ya. Ini kita coba, ini kita jadi gini dulu. Ini hero strength. Bro, strength. Nah, bukan pakai H dong, strength. Nah, gitu. Ini kita save. Nah, hero ini kita ganti ya jadi hero 2 ya. Kita jadi hero 2 kayak gitu. Lihat, ini menjadi otong deh. Nah, yang jadi masalah adalah si hero 2 ini yang merupakan hero strength teman-teman semua, dia nggak punya apa-apa di sini. Oke, ini akan tidak error kalau kita tulis kayak gini kan, name gitu ya, taruh name di sini, maka nggak akan jadi error gitu. Ini kalau misalnya kita compile ya jalan gitu kan, ada hero Ucup, hero Otong. Nah, cuman masalahnya kalau kita punya banyak hero di sini, ya misalkan kita punya hero Intel, kita punya hero Agility gitu, kan jadinya banyak ya. Nah, gimana caranya nih biar kita nge-save waktu kita gitu, biar ini tuh nggak usah lagi bikin-bikin kayak gini. Karena kan kalau kita bikin hero-nya tipenya kebanyakan, jadinya ngulang-ngulang gitu. Nah, caranya adalah kita mengontrak warisan. Oke, mengontrak warisan. Kayak kosan, oke? Mengontrak warisan ke si hero gitu. Gimana caranya? Gampang banget, jadi gini nulisnya. Extends, itu adalah keyword ya teman-teman semua. Jadi si kelas hero strength akan menginherit dari hero dengan menggunakan extends ya. Hero, gitu. Udah, it's easy, my friend. Kayak gini aja, mana it's easy ya. Belibet-belibet. Nah, gini, jadi kita delete. Udah ya, ini kosong teman-teman semua. Di sini hampa ya. Hampa gitu. Udah gini, look at this. How easy is that? Kita compile, lihat menjadi otong. Padahal di sininya dia nggak punya atribut apa-apa gitu. Ya, jadi dengan menggunakan extends hero seperti ini, sesimpel itu, dia akan mengambil atribut gitu dari si kelas yang dia extend atau yang dia inherit ya. Oke, berarti kita review lagi. Ini disebut apa? Disebut superclass ya. Atau apa? Parent class. Ya, atau apa? Base class.
Nah, yang di bawahnya apa? Yang ini kita sebut sebagai subclass, teman-teman semua. Disatuin ya, subclass, terus disebut juga sebagai child class, atau disebut juga sebagai derive class. Nah, nanti yang bakal banyak kalian dengar adalah yang ini. Ya, base class nggak begitu, child class sama subclass. Oke, teman-teman semua, lihat ya. Jadinya keren. Nah, Bang, contoh lagi. Nah, contoh laginya gini. Misalkan kita bikin lagi ya. Di bawahnya, gitu. Hero Intel, misalkan. Udah gini. Gitu aja. Hero Intelligence ya. Tambahin lah. Intelligence. Intelligent gitu ya. Udah. Nah, sekarang kita punya kita punya lagi hero ketiga ya. Hero ketiga. Yang dia itu adalah Hero Intelligent. Nah, ini kita ganti. Ini jadi Hero Intelligent. Kayak gitu. Hero 2-nya kita ganti menjadi Hero 3. Kayak gini. Namanya bukan si Otong. Namanya adalah Michael Jordan ya. Michael, ini adalah 3. Gitu. Easy. Lihat, menjadi Ucup, Otong, Michael ya. Padahal si Hero Strength sama Hero Intelligent kosong aja gitu. Nah, oke Bang, nggak aneh sih. Apalagi yang bisa kita turunkan, apapun yang dia punya. Misalnya kita punya metode ya. Misalnya kita punya metode nih. Misalkan kita bikin metode yang gampang aja. Void display ya. Gini. Nah, gini. Misalkan kita bikin sysout. Keluarin. Misalkan kita bikin di sini adalah name. Gitu. Terus kita tambahin di sini adalah this name. Oke, kayak gitu ya. Berarti ini kan udah nggak usah lagi. Yang ini nggak usah. Ntar ini kita Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ini kita copy ke sana, kita delete. Maka ini menjadi hero 1.display. Gitu ya. Yang ini menjadi hero 2. Yang ini menjadi hero 3. Oke, sekarang yang dia inherit ternyata bisa metode juga, teman-teman semua. Kita coba buktikan. Lihat, menjadi Ucup, Otong, Michael. Keren ya? Keren. Nah, itu teman-teman semua. Sesimpel itu. Jadi kalau kita misalkan melakukan inheritance ya, kayak gini, dengan menggunakan kata extend saja, maka dia akan mendapatkan si apapun yang dia ambil dari si kelas yang dia extend gitu. Ya, Hero Strength extends Hero, Hero Intelligence extends Hero, mengambil semuanya dari sini. Nah, oke, sekarang bisa nggak sih kita bikin lagi Bang di file terpisah? Bisa ya. Kita bikin aja, kita bikin Hero Java, gitu. Terus kita bikin lagi, tadi kita punya apa? Hero Strength ya, .java. Kayak gitu. Terus kita punya lagi tadi apa? Hero Intelligent.java. Itu ya. As easy as that, teman-teman semua. Yang ini kita cut. Kita pindahin ke sini. Hey, kamu hilang dulu. Kita save. Yang ini kita copy. Ya, ini mana? Ini kita copy aja semuanya deh. Ini kita copy, masukin ke si strength. Kayak gini, kita save. Udah. Terus kita copy lagi yang ini. Ya, kita copy ke sini. Kita save. Udah, ini kita close. Ini kita close. Dan ini kita delete. Kita kosongin aja. Kita save dan kita compile. Maka badabum ya. Masih jalan, teman-teman semua. Keren ya? Keren abis. Jadi, sesimpel itu inheritance, teman-teman semua. Nah, abis dari sini, kita akan bahas tentang overriding method ya. Jadi, somehow, warisan yang didapatkan itu bisa dirubah. Oke, misalkan gini, kayak string name, void display, ini kan diwariskan ya. Nah, si bocah-bocah ini, Hero Intelligence sama Strength, dia bisa merubah warisan babehnya gitu, istilahnya ya. Nah, kita akan belajar tentang overriding, teman-teman semua, di selanjutnya ya. Oke, teman-teman semua. Jadi itu adalah inheritance tentang warisan, hak waris, dan bapak warisnya. Ya, gitu, teman-teman semua. Oke, jadi sampai di sini aja tutorialnya. See you next video. Keep coding, stay awesome, teman-teman semua. Keep safe, and bye.